Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Monggo kita mulai ngaji dengan baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita. Semoga apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa baik kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hingga akhirat, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda anna biha, wa li ijabati da'awatina, wa li shifai mardana, wa li najahina fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sepindah mali Al-Fatihah niki dan permohonan nanti dibacakan tahlil. Jadi nanti setelah ngaji kita tahlil singkat ditujukan untuk Bapak Mujiono. Mudah-mudahan ini pinten harinya. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat dari keluarga Bapak Mujiono dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan almarhum diberikan maghfirah dan senantiasa mendapatkan limpahan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila abdikal fakir ila rahmatika maghfiratika almarhum Bapak Mujiono. Ighfir lahu dunubahu wa taqabbal jami'a hasanatihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iki bab 10 perkara, maqalah yang ke-24. Wal maqalatur rabi'atu wal ishrun, maqalah yang ke-24. Qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau berkata, fi qaulihi ta'ala, ketika menjelaskan tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ibnu Abbas ini sahabat yang saat itu termasuk sahabat kecil, sahabat muda. Jadi generasi muda pada masa Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, dan beliau termasuk penafsir Al-Quran yang pertama. Jadi sebelum muncul ulama-ulama ilmu tafsir ini, Ibnu Abbas hanya menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, menjelaskan Al-Quran tidak hanya berdasarkan teks ayat itu,
tapi maknai sampai yang mendalam, yang tersirat atau terkandung di dalamnya. Ketika beliau menjelaskan ayat ini, surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Wa idibtala Ibrahim, dan ingatlah ketika Ibrahim diberi ujian Rabbuhu oleh Tuhannya, bi kalimatin dengan beberapa kalimat, fa'atammahunna, maka Ibrahim bisa menyempurnakan atau melaksanakan semua kalimat-kalimat atau perintah yang ada itu dengan sempurna. Kemudian Nabi Ibrahim menyempurnakannya. Nah, beliau Ibnu Abbasi menjelaskan tentang kalimat, ini kan? Ketika Ibrahim diberi ujian oleh Tuhannya beberapa kalimat. Nah, Ibnu Abbas berkata, asyru hisolin minas sunnati. Ada 10 hal, 10 perbuatan yang termasuk dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termasuk dari syariat sunnah Rasulullah. 10 hal ini termasuk sunnah Rasulullah. Khamsun fil ra'si wa khamsun fil badani. Yang 5 itu ada di bagian wilayah kepala. Sunnah yang 5 perkara ini ada di kepala, wa khamsun fil badani, dan 5 yang lain ada di bagian badan, ya, di luar kepala, di badan ini. Ada 10 perkara yang termasuk dari sunnah. 10 itu dibagi, kelompokkan oleh Ibnu Abbas ada 2 kelompok, 5 ada di kepala, dan bagian atau kelompok kedua itu yang 5 hal lagi ada di badan. Fa ammallati fir ra'si. Dilanjut Mas. Fa ammallati fir ra'si, adapun 5 hal yang ada di kepala yang termasuk sunnah kita lakukan. Yang pertama yaitu as-siwaku, bersiwak. Bersiwak itu sikat gigi. Baik dengan kita pakai sikat gigi model sekarang itu ya sudah disebut siwak. Kalau dulu zaman Nabi yaitu dengan kayu arok. Kayu arok itu kalau apa? Ya ranting-rantingnya itu berserat. Jadi intinya fungsinya sama. Manfaatnya siwak itu membersihkan gigi dan menjaga bau mulut. Itu termasuk sunnah. Bahkan sunnah muakkadah, sangat dikuatkan. Sampai Nabi dalam sebuah hadis itu bersabda, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalau aku tidak khawatir membebani umatku, pasti aku perintahkan, maksudnya aku wajibkan kepada umatku itu untuk bersiwak setiap mau sholat. Jadi itu begitu pentingnya bersiwak, sikat gigi. Kemudian wal matmadotu dan berkumur, itu juga sunnah. Nah, kita berkumur dalam wudhu atau misalnya tidak mau wudhu berkumur ya tetap sunnah.
Jadi kumur itu sunnahnya wudu, bukan fardunya wudu ya, atau rukunnya wudu bukan. Jadi kalau sunnahnya lagi berkumur itu dikeraskan. Jadi di nopo kopiok itu, opok nah itu. Jadi itu sunnahnya itu disemburkan, fur gitu ya. Itu kalau tidak sedang puasa. Kalau berpuasa itu sunnah bersiwak atau berkumur. Berkumur itu pelan-pelan. Jadi dengan poso niku kumurnya wudu itu ya cukup dihirup kemudian dikeluarkan. Betul saya di pop kemudian melungnya. Ini nanti kalau kaget ya ini jadi batal. Kenapa? Karena sengaja. Maksudnya kan ada kesengajaan. Jadi kita kumur itu dalam rangka mengambil sunnahnya wudu. Jadi sunnahnya berkumur itu karena terkait dengan sunnahnya wudu. Kalau kita berpuasa, nah ini berkumur kan sunnah. Air menang-menang kumum. Nah, jadi kalau puasa itu sunnahnya kita melakukan karena sunnahnya wudu. Kemudian tidak dikeraskan. Tapi kalau tidak berpuasa itu dikeraskan. Nah, sementara kalau bersiwak itu sikat gigi itu disunahkan itu mulai pagi masih disunahkan sampai masuk waktu duhur, sampai zawalus samsi itu, sampai tergelincirnya matahari harusnya masuk waktu duhur. Jadi pagi itu boleh sikat gigi itu walaupun berpuasa. Jadi kalau di fikih itu ada tag ini, as-siwaku mustahabun fi kulli halin. Bersiwak itu disunahkan dalam semua keadaan, kapanpun, dimanapun. Illa ba'da zawali syamsi, kecuali setelah tergelincirnya matahari lisoimi bagi orang yang puasa. Jadi kalau sudah masuk waktu duhur, nah itu tidak disunahkan bagi yang berpuasa. Bahkan kalau dilakukan makruh. Ini siwak. Kemudian siwak berkumur. Kemudian yang ketiga yaitu wal istinsyaku, menghirup air ke hidung, istinsyak. Itu sunnah. Wa qassus syaribi, dan mencukur kumis. Kalau kumisnya yang bagus itu dirapikan, dipotong atau bahkan memotong kumis, dirapikan atau dicukur. Itu sunnah. Jadi mentang-mentang di kumis jangan mbaplang sampai nutupi sairung-irung ketupan kumis. Itu tidak sunnah. Sunnahnya itu dirapikan atau dicukur. Wal halku, dan memotong rambut. Wal halku, dan memotong rambut. Nah itu termasuk sunnah. Nah ini 5 ada di kepala. Siwak kan mulut kita ada di kepala. Kumur, menghirup air ke hidung, semua ada di bagian kepala. Memotong kumis dan rambut ini semua di kepala, yang 5. Nah sekarang yang di badan. Wa ammallati fil badani, adapun yang ada di badan, 5 sunnah yang ada di badan yaitu natful ibti, natful ibti yaitu mencabut bulu ketiak. Jadi kalau bulu ketiak itu tidak dicukur, sunahnya dicabut. Watak limul aldhofiri, dan memotong kuku-kuku. Jadi kuku itu yang sunnah ya dipotong. Kalau panjang sedikit dipotong. Dan lebih sunnah lagi
itu sangat disunahkan kalau malam Jumat atau hari Jumat. Jadi itu sunnah potong kuku. Wahalkul anati, dan mencukur rambut kemaluan itu sunnah. Wal khitanu, dan khitan. Khitan itu ya sunnah, khitan itu sunat. Kalau kita bahasanya sudah sunat ya, khitan. Khitan itu sunnah. Bahkan itu termasuk syariat sebelumnya. Jadi termasuk syar'u man qablana, syariat Nabi Ibrahim. Khitan itu yang disyariatkan sampai Nabi Muhammad. Jadi ini sunnah yang disyariatkan sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad. Khitan. Walaupun Nabi sendiri itu tidak pernah dikhitan. Nah, jadi ini ya. Kenapa? Karena lahir sudah dikhitan. Jadi nabi-nabi itu lahir sudah khitan. Nabi Ibrahim termasuk yang tidak terlahir dalam keadaan belum khitan. Makanya kemudian ada syariat khitan. Bahkan Nabi Ibrahim itu khitannya sudah umurnya 80 tahun. Nah itu. Jadi Nabi Ibrahim khitannya 80 tahun. Kemudian bil khodum, khitannya dulu dengan kapak ya. Ya mungkin di khitan sendiri itu termasuk ujian. Makanya pakai kalimat wa idi betala, Ibrahim diuji. Karena itu termasuk ujian bagaimana harus memotong. Sementara saat itu mungkin belum ada tukang khitan untuk dewasa ini. Kalau sekarang bisa dokter-dokter apa nih, walaupun orang yang baru mu'alaf kemudian kan sudah tua pun ada ke dokter ada. Kalau zaman Nabi Ibrahim makanya ya bagaimana memotong bagian tubuhnya sendiri. Bil khodum ya, saat itu pisaunya yang ada kapak itu. Pun jadi tidak usah dibayangkan sebagai khitan Nabi Ibrahim. Wal istinja'u, dan istinja. Nah, istinja. Jadi istinja itu kalau secara awalnya ya sunnah. Tapi karena kita wajib bersuci maka istinja jadi wajib. Jadi istinja itu bahasa kita cewok itu istinja. Istinja yang bagus itu dengan batu kemudian air. Kalau tidak ya air afdol. Kalau pilih salah satu maka air afdol. Air itu lebih utama. Kalau di beberapa tempat bahkan katanya di negara-negara yang katanya maju itu di tempat buang BAB itu tidak ada airnya. Tapi pakai tisu. Nah, itu sebenarnya pengganti batu tadi. Kalau yang jenengan asalnya dari kampung dulu pasti mengalami bagaimana istinja dengan batu. Nang Tegalan, yang enggak ada air atau enggak ada sungai ya istinjanya dengan batu. Tapi kalau saat ini mungkin anak-anak ini tidak mengalami. Jadi nggak kenal gimana istinja dengan batu, nggak bisa diterangkan bisa jadi. Jadi ini 5 ada di badan. 1 mencabut bulu ketiak, memotong kuku, kemudian mencukur bulu kemaluan, khitan dan istinja itu ada di badan. Jadi ini Ibnu Abbas menjelaskan bikalimatin dengan beberapa kalimat. Nah, jadi ini beliau itu ahli tafsir pertama Ibnu Abbas ini yang menjelaskan Al-Quran bahkan dari makna yang selain yang sudah tersirat saja,
tapi yang lebih mendalam. Bahkan misalnya ketika sahabat Ibnu Abbas itu ditanya, ini ayat tentang apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Ketika telah datang pertolongan Allah wal fathu, maka terbukalah kota Mekah. Nah, sahabat rata menjawab, ini kabar gembira, nanti Mekah akan ditaklukkan. Dengan pertolongan Allah Mekah akan ditaklukkan. Karena ini kabar ini kan, ini ayat pendek-pendek ini yang di Mekah, Makkiyah. Jadi itu kabar gembira, nanti Mekah itu akan ditaklukkan. Pada saat itu saya yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Pada saat itu orang-orang akan masuk Islam berbondong-bondong, dan kemudian terbukti saat penaklukan kota Mekah semua orang-orang Mekah masuk Islam. Nah, tapi ketika Ibnu Abbas jawabnya beda. Ini ayat surat itu tentang ajalnya Rasulullah. Loh, kok bisa hubungannya dengan ajalnya Rasulullah atau wafatnya Rasulullah? Artinya idza jaa nasrullahi wal fath, kalau Mekah sudah ditaklukkan nanti, itu berarti ajal Rasulullah sudah dekat. Nah, makanya setelah Fathu Mekah beberapa, kan Fathu Mekah itu tahun ke-8. Kemudian 2 tahun kemudian Rasulullah wafat. Itu Ibnu Abbas menjelaskan ayat bahwa itu kabar wafatnya, ajalnya Rasulullah. Jadi kalau sudah Mekah ditaklukkan, pertolongan Allah sudah datang, berarti ajal Rasulullah sudah dekat. Jadi ini Ibnu Abbas menafsirkan ayat itu bukan berdasarkan makna yang tampak ya, tapi bahkan yang di dalamnya. Sehingga beliau termasuk disebut sebagai penafsir pertama Al-Quran. Jadi sebelum ada kitab-kitab tafsir Al-Quran itu, beliau banyak menafsirkan ayat Al-Quran. Sebenarnya tidak Ibnu Abbas saja, misalnya Abu Bakar itu juga ahli tafsir ya, menjelaskan Quran detail. Misalnya ketika turun ayat terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu, telah aku sempurnakan nikmatku untukmu, dan aku sempurnakan agamamu. Itu ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum, telah aku sempurnakan agamamu. Wa atmamtu alaikum nikmati, aku sempurnakan nikmatku atas kamu. Wa raditu lakumul islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama bagimu. Lah ini sahabat-sahabat yang lain senang, bahagia, wah ini Islam ini sudah sempurna ini. Sudah sempurna ini. Kemudian agama yang diridhoi oleh Allah, berarti Islam sudah sempurna. Tapi Abu Bakar memahaminya berbeda. Abu Bakar sedih loh, kenapa yang lain pada gembira, Abu Bakar kok bersedih? Karena memahami yang ada di dalamnya. Nah, kalau Islam sudah sempurna, sudah lengkap, berarti Rasulullah selesai tugasnya. Berarti ini juga ajal Rasulullah sudah dekat. Itu contoh memahami makna, tidak hanya yang tersurat, tapi yang tersirat juga. Bon. Ini makalah yang ke-24. Jadi ada 10 hal termasuk sunnah, dan itu sunnah kita lakukan juga.
5 ada di kepala tadi, yaitu bersiwak, berkumur, memotong kumis atau mencukur kumis, kemudian memotong rambut. Ini yang sunnah-sunnah yang ada di kepala. Berkumur, menghirup air ke hidung, sementara yang ada di badan termasuk yang harus kita lakukan atau disunnahkan sampai hari ini kepada umatnya Rasulullah selain juga Nabi Ibrahim dulu, yaitu khitan. Kemudian beristinja, memotong kuku, mencabut rambut ketiak dan memotong rambut kemaluan, itu hal-hal yang disunahkan. Demikian, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.